Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah pengantar akuntansi. Dengan topik penyelesaian siklus akuntansi perusahaan dagang. Dimulai dengan pembuatan ayat penyesuaian. Ayat penyesuaian pada perusahaan dagang pada umumnya sama dengan perusahaan jasa. Untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, perlu disiapkan worksheet atau neraca lajur, biarpun bersifat opsional. Yang membedakan adalah adanya unsur persediaan pada perusahaan dagang. Setelah penyesuaian dicatatkan ke dalam kolom penyesuaian, kita akan menghitung neraca saldo yang telah disesuaikan. Angka persediaan yang ada pada neraca saldo yang telah disesuaikan adalah angka persediaan awal. Angka persediaan awal ini kita masukkan ke kolom debit laporan rugi laba, kolom laporan rugi laba. Kemudian persediaan akhir yang telah dihitung kita masukkan ke sebelah kredit, kolom laba rugi, dan kita masukkan juga ke bagian debit, kolom neraca. Selanjutnya kolom income statement kita jumlahkan. Jika jumlah yang sebelah kredit lebih besar dari jumlah sebelah debit, berarti perusahaan berlaba, dan laba ini kita masukkan ke kolom kredit bagi di neraca. Selanjutnya, menyiapkan laporan keuangan. Di antara laporan keuangan yang perlu disiapkan adalah laporan laba rugi. Ada dua format laporan laba rugi, yaitu format multi-step dan single step. Pada laporan laba rugi multi-step, laba bersih dihitung secara bertahap. Dua langkah atau dua step pertama berhubungan dengan aktivitas utama perusahaan. Dan dalam laporan laba rugi bertahap ini dibedakan antara aktivitas operasi dan aktivitas non-operasi. Contoh perhitungan harga pokok penjualan. Persediaan awal 36.000 ditambah pembelian 325.000 dikurangi dengan retur pembelian dan pengurangan harga yang diperoleh 10.400 dan dikurang lagi dengan potongan pembelian sehingga diperoleh pembelian bersih 307.800 ditambah dengan biaya angkut sehingga diperoleh harga pokok pembelian 320.000. Persediaan awal ditambah dengan harga pokok pembelian diperoleh harga pokok barang yang tersedia untuk dijual 356.000 dikurangi dengan persediaan akhir 40.000 sehingga diperoleh harga pokok penjualan 316.000. Contoh laporan laba rugi multi-step. Dimulai dengan penjualan yang terdiri dari pendapatan penjualan dikurang dengan retur penjualan dan pengurangan harga, dikurang dengan potongan penjualan, diperoleh penjualan bersih, dikurang dengan harga pokok penjualan sehingga diperoleh laba kotor, kemudian dikurang dengan beban operasi sehingga diperoleh laba dari operasi, kemudian dimasukkan unsur pendapatan
lain-lain, misalnya interest income, gain dari disposal aset tetap, kemudian other expense, beban lain-lain dan kerugian lain-lain, sehingga diperoleh net income. Contoh pendapatan dan keuntungan lain-lain. Pendapatan bunga, baik bunga dari piutang wesel maupun bunga dari marketable securities. Pendapatan dividen yang berasal dari investasi dalam bentuk saham. Pendapatan sewa, yaitu menyewakan sebahagian aset tetap. Keuntungan dari penjualan properti atau aset tetap. Contoh beban dan kerugian lain-lain. Beban bunga terhadap wesel bayar maupun pinjaman bank. Kerugian yang disebabkan oleh hal yang lazim seperti vandalisme dan kecelakaan. Kerugian dari penjualan properti atau aset tetap. Kerugian dari pemogokan atau unjuk rasa yang dilakukan oleh pegawai. Laporan laba rugi atau income statement single step. Pada single step income statement, total beban dikurangkan kepada total revenue. Ada dua alasan untuk menyiapkan single step format. Pertama, perusahaan tidak merealisir laba sampai revenue melebihi expense. Alasan kedua, format ini lebih sederhana dan mudah untuk dibaca. Contoh single step income statement dimulai dengan revenue dan diperoleh total revenue dikurang expense dan diperoleh total expense. Total revenue dikurang dengan total expense diperoleh net income. Selanjutnya, classified balance sheet. Pengelompokan akun dalam neraca pada perusahaan dagang sama dengan pengelompokan akun pada perusahaan jasa. Setelah laporan keuangan disiapkan, maka langkah selanjutnya adalah membuat jurnal penutup. Sedikit berbeda dengan perusahaan jasa, ayat penutup pertama untuk perusahaan dagang, di samping untuk menutup akun-akun nominal yang bersaldo kredit, juga untuk memunculkan persediaan akhir. Ayat penutup kedua yang diperlukan adalah di samping untuk menutup akun-akun nominal yang memiliki saldo debit, juga untuk menghilangkan saldo awal persediaan. Yang ketiga, untuk menutup saldo laba ke akun modal. Yang keempat, untuk menutup akun privé ke akun modal. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.